Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PGMI. Saya Ferdiasan dari PGMI Nefas Kencung Jember. Kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan karakter, yang mana ini merupakan pembahasan yang sangat populer di kalangan pendidikan, baik itu dari tingkat atas perguruan tinggi maupun tingkat bawah ya, sehingga pada MI begitu. Jadi sebenarnya apa sih pendidikan karakter ini? Jadi pendidikan karakter itu adalah banyak sekali para ahli yang memberikan pengertian tentang pendidikan karakter yang berbeda-beda, tapi sebenarnya intinya sama ya. Misalkan dari dari Ramli ya, ini psikolog atau ahli karakter di Indonesia sendiri, bahwasanya mengartikan bahwasanya pendidikan karakter itu mengarah kepada esensi dan makna terhadap moral. Sedangkan pendapat lain dari ahli dari luar ya, dari Inggris, Thomas, juga sama sebenarnya, cuma redaksinya agak berbeda. Menurut Thomas, bahwasanya pendidikan karakter itu adalah usaha membantu, memahami, memperlihatkan dan melakukan etika sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi kalau dapat saya simpulkan, bahwasanya pendidikan karakter itu mengarah atau berpusat kepada norma ya, atau tingkah laku di situ, atau dalam istilah Islamnya itu akhlak gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendidikan karakter teman-teman, itu tidak terlepas daripada budaya masyarakat timur ya, di masyarakat Asia, wabil khusus di masyarakat Islam. Kalau di barat itu mungkin baru mengenal ya tentang pendidikan karakter ini, karena di sana itu budayanya lebih individualistik juga, untuk ke moral ini masih kurang menyentuh gitu. Tapi kalau di masyarakat timur itu sudah dari dulu ya, sudah ada sebenarnya pendidikan moral itu, terlebih bagi agama Islam sendiri ya. Jangankan itu, bahwasanya di masyarakat Indonesia sendiri pendidikan moral itu sudah ada di suku-suku ya. Misalkan di suku Jawa itu ada namanya unggah-ungguh dan lain sebagainya. Tapi semuanya, para ilmuwan, para pakar pendidikan, juga para pimpinan itu juga mencoba merumuskan pendidikan karakter itu menjadi sesimpel mungkin dan juga bisa diterapkan, sehingga dibuatlah kurikulum yang berbasis karakter pada masa dewasa ini gitu. Adapun instrumen atau hal-hal dalam pendidikan karakter itu kalau di kurikulum 13 itu ada 8 ya, 18 ya, ada 18. Tapi kalau dapat saya kerucutkan lagi, sebenarnya semua poin-poin di nilai karakter itu sebenarnya bisa kita rangkum atau bisa kita satukan atau kita intikan kepada satu poin, yaitu religius. Kalau teman-teman kembali mengkaji, kembali memahami nilai-nilai yang ada dari ke-18 itu, seperti jujur, toleransi, disiplin, terus apalagi kerja keras, terus budaya membaca dan sebagainya, itu sebenarnya itu dapat dimasukkan ke dalam karakter religius. Akan tapi karena masyarakat Indonesia yang notabene harus dikasih lebih rinci, maka dibuatlah 18 rincian itu begitu. Sebenarnya karakter religius ini apa sih? Religius itu kan ya, secara menurut KBBI religi ya, religi itu ya agama, religi. Jadi orang religius itu apa? Orang yang mematuhi agama. Karakter religius adalah berarti siswa atau kita adalah melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan dengan sungguh-sungguh gitu. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang melakukan karakter religius dengan sungguh-sungguh, maka secara tidak langsung dia akan melakukan karakter-karakter yang 17 yang lainnya, saya rasa. Karena semua karakter itu sebenarnya ada dalam religius, di mana di situ di agama, lebih dia agama Islam. Teman-teman sekalian, sebenarnya kita sebagai manusia itu
tidak terlepas daripada sebuah keyakinan atau sebuah kepercayaan. Bahkan masyarakat yang mengaku tidak beragama pun, kaum komunis misalkan di Uni Soviet misalkan dulu, yang nggak percaya Tuhan misalkan, mereka juga sebenarnya tidak percaya Tuhan, akan tapi mereka sebenarnya menuhankan pimpinannya dengan apa? Dengan mengadakan semacam upacara penghormatan dan sebagainya, mengagung-agungkan. Itu sebenarnya jiwa ingin bertuhan sebenarnya. Jiwa ingin bertuhan. Makanya dalam konsep Islam itu bahwasanya manusia itu terdiri dari beberapa hal. Ya ada qalb, ada akal, ada bashar, terus ada hawa, ada nafs begitu. Ya. Ini ya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Karena waktu kita terbatas, saya akan membahas tentang yang satu, yaitu bashar. Apa ini bashar? Bashar ini adalah nurani. Begitu. Jadi setiap manusia itu memiliki nurani. Apa itu nurani? Yaitu hal yang selalu mengarah kepada kebenaran. Gak ada seorang manusia itu yang menginginkan keburukan. Itu tidak ada. Seburuk apapun manusia, sekejam apapun manusia, pasti dia memiliki hal yang namanya nurani atau kebaikan. Dan keinginan untuk beragama itu ada dalam nurani manusia sejak lahir begitu. Itu menurut konsep Islam. Sehingga karakter religius ini perlu kita laksanakan begitu. Bahwasanya benih untuk menjadi religius itu sudah ada, tapi untuk pengembangannya kita perlu kerja keras kembali. Itu tentang religius. Apa sih fungsinya karakter religius ini? Karakter religius ini berfungsi untuk menata manusia, terlebih wabil khusus di peserta didik, untuk menjadi lebih baik begitu di seluruh aspek, ya kan? Baik dari itu aspek kognitif, pengetahuan, ya kan? Kan di dalam religius juga kita dituntut untuk selalu menuntut ilmu misalkan kalau dalam Islam, kalau di di agama lain juga ada. Ataupun afektif misalkan, ya kan, secara sikap religius juga ada sebenarnya itu. Jujur, ya kan, tanggung jawab, afektif. Itu kan kalau di kan lebih dirinci lagi. Sebenarnya itu masuk dalam religius, teman-teman. Lanjut lagi, misalkan ke apa lagi? Ke psikomotorik, ke tindakan, ya kan? Ketindakan. Apa contoh tindakannya? Ya banyak, ya kan? Seperti gemar membaca, itu kan juga tindakan, juga masuk di religius sebenarnya. Itu sebenarnya fungsi daripada karakter religius. Sekarang contoh penerapannya dalam pendidikan. Karakter religius itu memang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir. Akan tapi itu perlu dipupuk melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap karakter religius itu sendiri. Adapun dalam pendidikan, hal apa sebenarnya yang bisa kita terapkan dalam pendidikan itu di karakter religius ini? Ya banyak sekali, teman-teman. Sekali lagi bahwasanya agama itu luas, religi itu luas. Akan tapi kalau kita lebih kekerucutkan sesuai dengan pendidikan karakter yang ingin kita sampaikan, sesuai teori atau yang diinginkan oleh pemerintah, maka religi itu adalah keagamaan seperti sholat, terus berpuasa dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan cara apa? Dengan cara kita membuat program-program yang berbasis keagamaan. Misalkan nih, kalau kita MI, ya kan, background kita MI, maka yang bisa kita lakukan adalah membuat kegiatan sholat duha sebelum masuk, misalkan baca Al-Quran dulu sebelum masuk, misalkan, atau kalau malam Jumat tahlil, misalkan. Itu merupakan suatu usaha-usaha untuk memberikan kebiasaan karakter religius, teman-teman, atau sahabat-sahabat sekalian, ya kan? Begitu contohnya. Memang karakter religius ini sangatlah urgent untuk kita laksanakan, wabil khusus kita sebagai masyarakat timur, masyarakat Indonesia yang notabene-nya mayoritas agama Islam. Bahkan walaupun gak Islam pun
Saya yakin karakter religius di agama-agama lain juga mengajarkan seperti itu, hal-hal yang baik begitu. Agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, itu pasti semuanya mengajarkan kepada kebaikan secara tindakan. Kalau kepercayaan itu masalah yang lain begitu. Terus apa lagi yang bisa kita laksanakan selain kita menggunakan program-program sekolah? Yang bisa kita laksanakan adalah memberikan worksheet atau semacam kerja ya, buku kerja, buku catatan. Kalau saya mengambil contoh di sebuah lembaga yang mana saya ini juga di situ, di kelas 5 itu ada worksheet yang memberikan peningkatan atau kontrol terhadap karakter religius. Seperti apa worksheetnya? Nanti format worksheetnya saya kirim di description box, bisa kalian download di Google Drive ya. Nanti saya cantumkan di situ. Jadi worksheetnya itu berisi tentang sholat. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nanti ditandatangani oleh orang tua gitu. Jadi kalau anaknya sholat ditandatangani, kalau enggak ditandatangani gitu. Tapi ini perlu kerjasama dengan orang tua. Tentunya orang tua dikasih pemahaman begitu, bahwasanya pentingnya bekerja sama. Ini jangan sampai hanya karena nilai ini sampai bohong ya, kayak begitulah. Jadi itu bentuk worksheetnya kurang lebih kayak gitu. Ini tujuannya apa? Ya memang benar, tujuannya mereka mungkin melakukan worksheet itu karena takut nilainya kurang. Tapi kan sebenarnya hal yang dilakukan secara rutin itu membuat kita itu terbiasa, sehingga apa yang kita laksanakan tidak lagi menjadi hal yang berat begitu. Sesuai apa yang dikatakan oleh siapa namanya tuh saya lupa. Ahmad Wafiq ya, seorang motivator, bahwasanya 1 bulan pertama itu adalah kita melakukan itu secara terpaksa. 3 bulan melakukan kita sudah mulai terbiasa. 1 tahun maka itu menjadi sebuah kebiasaan, dan lebih dari 1 tahun kita melaksanakannya, maka itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Sama dengan worksheet itu, memang gak mungkin lah, apalagi tingkat anak usia dini mengharapkan melakukan worksheet keagamaan itu secara ikhlas, nggak mungkin. Tapi kan tujuannya nanti mengarah ke sana gitu, mulai dari keterpaksaan itu sehingga menjadi terbiasa sehingga menjadi sebuah kebutuhan. Itu salah satu worksheetnya. Itu teman-teman tentang worksheetnya. Sekarang kita berbicara tentang religius ya. Kita sekarang bicara tentang religius. Sebenarnya apa hambatan-hambatan kita melakukan karakter religius ini? Ya banyak sekali hambatannya teman-teman, seperti lingkungan ya kan, seperti tidak terkontrolnya teknologi, terus seperti tontonan yang tidak baik. Itu juga merupakan faktor penghambat daripada karakter religius. Jadi begitulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi bahwasanya pendidikan karakter ini penting bagi kita, khususnya di anak usia dini, di mana anak usia dini adalah masa keemasan. Kalau menurut teori psikologi perkembangan itu masa keemasan, yang mana di situ operasional konkret ya, kalau dalam istilah PJ itu. Jadi dalam penerapannya itu perlu dicontohkan secara langsung gitu. Maka dari itu kita sebagai pendidik atau bapak ibu yang sedang menyaksikan video ini, ya kalau kita ingin anak kita memiliki karakter religius, maka kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang pas daripada penjelasan saya. Mohon maaf. Saya Ferdi Hasan dari PGMI Inaifas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.